Video ini dibuat sebagai media edukasi dan pembelajaran untuk menyampaikan kisah para nabi berdasarkan sumber-sumber yang dikenal dalam ajaran Islam. Penyajian cerita disampaikan dalam bentuk visual dan narasi untuk memudahkan pemahaman tanpa bermaksud mengurangi kemuliaan, kehormatan, atau kedudukan para nabi sebagai utusan Allah. Di sebuah daerah yang terletak antara Mekah dan Syam, hiduplah sebuah kaum yang dikenal dengan nama kaum Madian. Mereka adalah pedagang-pedagang ulung yang kaya raya, tetapi di balik kekayaan mereka, terdapat kejahatan yang sangat besar. Kaum Madian terkenal dengan kelicikan mereka dalam berdagang. Mereka sering menipu sesama mereka dengan mengurangi timbangan dan takaran, serta mengambil keuntungan dengan cara yang tidak adil. Kaum Madian hidup dalam kesesatan. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, menggantungkan nasib mereka pada benda mati, dan melupakan Tuhan yang Maha Esa. Hati mereka telah keras, terbalut oleh hawa nafsu dan kebiasaan buruk, sehingga mereka tidak lagi mengenal kebenaran. Nabi Syuaib adalah seorang yang sangat bijaksana, sabar, dan penuh kasih sayang. Allah memerintahkan Nabi Syuaib untuk menyeru kaumnya kembali kepada jalan yang benar, menyembah Allah semata, dan menjauhi perbuatan curang dalam berdagang. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Syuaib mulai berdakwah. Di setiap kesempatan, ia berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah dan tinggalkanlah berhala-berhala yang tidak memberi manfaat sedikit pun. Berlakulah adil dalam setiap transaksi. Janganlah kamu mengurangi timbangan dan takaran, karena perbuatan itu adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah." Namun, kaum Madian tidak menerima seruan Nabi Syuaib dengan baik. Mereka merasa terancam dengan ajaran Nabi Syuaib yang mengajak mereka untuk meninggalkan cara hidup mereka yang curang dan zalim. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah kamu hendak menghalangi kami dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami? Ataukah kamu ingin agar kami meninggalkan semua kekayaan yang telah kami peroleh dengan cara kami sendiri? Jika kamu benar-benar nabi, tunjukkanlah tanda-tanda kekuatanmu." Namun, Nabi Syuaib tidak gentar. Dengan penuh kesabaran, ia tetap mengingatkan mereka untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Aku hanya ingin kebaikan untuk kalian, dan aku tidak meminta imbalan apapun. Aku hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Jika kalian terus-menerus menolak, ingatlah bahwa azab Allah pasti akan datang kepada kalian. Meski begitu, kaum Madian tetap menolak dakwah Nabi Syuaib. Mereka semakin keras kepala dan tidak menghiraukan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Nabi Syuaib. Mereka bahkan mulai mengancamnya. "Kami akan mengusirmu dan orang-orang yang mengikutimu. Jika kamu tidak berhenti menyebarkan ajaranmu, kami akan melakukan yang terburuk pada kalian." Nabi Syuaib tetap sabar. Ia tidak terpengaruh oleh ancaman itu, karena ia tahu bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia terus berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan perlindungan. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha mengetahui. Berikanlah petunjuk kepada mereka. Jika mereka menolak, maka Engkaulah yang akan memberikan keputusan yang terbaik. Namun, kaum Madian tidak juga bertobat. Mereka semakin memperburuk keadaan, mengingkari peringatan Nabi Syuaib, dan tetap dalam kebatilan mereka. Maka, Allah menurunkan azab yang sangat besar kepada mereka. Tibalah esok hari yang sangat panas. Bumi tiba-tiba bergetar dengan sangat keras. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan tanah berguncang hebat, membuat bangunan dan rumah-rumah mereka runtuh. Kaum Madian terkejut dan takut. Namun sudah terlambat. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka dari azab yang datang dari Allah. Dengan satu goncangan yang sangat dahsyat, Allah menghancurkan mereka semua. Tidak ada lagi yang tersisa, kecuali Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman kepadanya. Pelajaran dari kisah Nabi Syuaib. Kisah Nabi Syuaib mengajarkan kita banyak hal yang sangat berharga. Pertama, kejujuran dalam berdagang adalah hal yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah tidak suka jika kita menipu dalam transaksi, apalagi dengan cara mengurangi timbangan atau takaran. Sekian narasi cerita pendek kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.